Pamekasan hebat, slogan yang populer dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak Pamekasan dipimpin oleh pemimpin muda Bupati Badrut Tamam dan Wakil Bupati Rajai. Salah satu program unggulan dari 2 pemimpin muda ini adalah memberikan beasiswa bagi santri atau pelajar. Tetapi masih banyak yang bingung, apa sih itu beasiswa santri? Apa sih itu kalau dalam bahasa umumnya beasiswa pelajar? Maka dari itu pada kesempatan kali ini Lebur TV akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan yang sebelumnya juga menjabat Kepala Bagian Kesra Kabupaten Pamekasan. Beliau ini sangat paham betul bagaimana beasiswa santri. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Zaini. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zaini? Alhamdulillah Mas Imam. Ya, bisa dijelaskan Pak Zaini tentang beasiswa santri atau beasiswa pelajar ini seperti apa Pak Zaini? Jadi beasiswa santri ini adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar pelajar setingkat SMP dan sederajat yang menempuh pendidikannya di pesantren. Dan dia menjadi santri di pesantren itu. Jadi bukan sekedar dia bersekolah di pesantren lalu nyolok dari rumahnya, tapi dia adalah siswa yang bermukim di pesantren. Harus mondok berarti ya? Ya harus mondok, ya. Okay. Harus mondok. Dan ini harus berasal dari penduduk Pamekasan. Siap. Jadi orang Pamekasan dan mondoknya di Pamekasan juga? Ya. Jadi pesantrennya di Pamekasan. Dia juga penduduk Pamekasan. Beasiswa santri ini diberikan mulai tahun ajaran baru sekarang ini. Bulan Juli 2020. Okay. Ya. Jumlah yang akan diberikan itu sebanyak 2.000 orang. 2.000 santri 2.000 nanti santri akan menerima ya. Untuk jenjang pendidikannya Pak? Ya, yang pendidikannya SMP sederajat. Ya. SMP sederajat. Kan ya. ini kan pendidikan yang wajib ya. Oke. Wajib belajar 9 tahun sehingga kita berikan pada jenjang SMP. Ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan ini bahwa santri ini berasal dari 3 golongan. Oke. Ada. Ya. Yang pertama adalah santri yang tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Dalam tanda kutip miskin ya? Ya saya tidak berani menyebutkan kata itu ya, kosakata itu ya. Oke. Tapi adalah siswa yang tidak mampu. Oke, siswa tidak mampu. Tidak mampu. Itu kategori pertama. Oke. Kemudian yang kedua, mereka yang hafidh Quran. Kategori kedua yang hafidh Quran. Ada batasannya? 2 juz. 2 juz. Siap. Jadi walaupun dia mampu dan kaya tetapi hafidh masuk juga di kategori ini. Yang ketiga adalah siswa yang berprestasi. Oke. Misalnya di SD-nya dia peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Walaupun dia kaya dan tidak hafidh, dia dapat juga ini. Tapi berprestasi. Berprestasi. Gitu ya? Jadi sudah tiga jalur bisa ditempuh. Yang pertama tidak mampu, yang kedua adalah yang hafidh, yang ketiga adalah yang prestasi. Dan ini syaratnya masing-masing. Artinya hafidh walaupun kaya nggak apa-apa. Prestasi walaupun kaya nggak apa-apa. Tidak hafidh, tidak prestasi tapi tidak mampu dapat. Nah itu. Jadi kalau tidak mampu, hafidh dan kaya otomatis ya? Apalagi itu. Itu apa namanya? Sempurna itu. Sempurna. Ya kita dapatkan. Dan itu didistribusikan atau berada di sekitar 60 pesantren di Pamekasan. Ya. Tersebar di seluruh kecamatan itu ya? Ya, seluruh kecamatan. Dan pesantren ini adalah pesantren yang harus memiliki koperasi. Kalau tidak, dia wajib mendirikan koperasi. Kenapa? Karena di balik beasiswa santri ini ada pemberdayaan ekonomi di pesantren. Bukan pesantren yang sudah ada itu tidak berdaya, enggak. Tapi pemberdayaan ekonomi di pesantren. Misalnya, apa hubungannya Pak antara beasiswa dengan koperasi ini? Begini, jadi misalnya saya dapat, misalnya di pesantren saya misalnya ya, ada 50 santri, 60 lah, 60 santri, karena
hitungannya 20-20. Tiga kelas ya. Ya. Kalau 60 santri itu 1 bulan 500.000, kan 1 bulan 500.000 setiap santri. Berarti kalau 1 bulan berapa itu? 500.000 kali 10 berapa? 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta kali 6 30 juta. 30 juta berarti ya. Satu 30 juta itu masuk ke pesantren. Saya umpama ya. Itu harus dikelola di apa? Ekonomi itu harus berputar di pesantren itu. Jadi santrinya beli sabun di koperasinya, beli buku di koperasinya, makan di koperasinya, sehingga ada yang berdaya di sana, ada yang bergerak, yakni koperasi pesantren itu. Jadi di samping membantu santri juga otomatis membantu pesantren. Membantu pesantren, ya. Membantu pesantren, paling tidak membantu bidang koperasinya itu, biar hiduplah koperasi itu. Dan lama-lama kan koperasi ini jadi berkembang, menjadi besar sebagaimana pesantren-pesantren besar itu sampai punya minimarket, punya bank dan sebagainya. Itu kan berasal dari koperasi awalnya itu aja. Betul. Nah, ini yang mau kita kembangkan. Kemudian yang kedua, selain perekonomian pesantren lewat koperasi itu, kita ingin melahirkan santri yang entrepreneur juga. Jadi santri yang mendapatkan beasiswa santri ini adalah santri yang setiap minggu akan didatangi oleh pembimbing santri namanya. Dari Pemkab. Pembimbing itu digaji oleh Pemkab, datang ke pesantren-pesantren mitra itu yang mendapatkan beasiswa. Apa gunanya datang ke sana? Pembimbing itu membimbing 3 hal. Pertama, bidang keagamaan. Yang kedua, bidang kebangsaan. Yang ketiga adalah bidang entrepreneur. Supaya apa? Supaya santri itu tidak hanya mahir agama, tidak hanya cinta pada bangsanya, tetapi dia juga menjadi santri yang punya jiwa wirausahawan. Jadi santri ini adalah santri yang mandiri pada akhirnya. Santri yang menjadi wirausahawan, yang pebisnis gitu loh. Jadi pedagang yang hebat gitu. Biar pulang nggak jadi dukun gitu. Walaupun nggak apa-apa juga jadi dukun. Ya nggak apa-apa. Tapi entrepreneurship-nya bukan dukun. Ya, atau pulang menjadi ada juga kan dukun yang kaya raya. Oh iya, tapi itu ya sebagian kan ya. Jangan jadi dukun. Jadi apa namanya? Jadi tabib nggak apa-apa. Jadi ini kita ingin didik menjadi santri yang entrepreneur. Paling tidak punya jiwa kewirausahaan. Jadi sudah sejak SMP kita tanamkan jiwa wirausahawan itu. Itu didatangi tiap minggu oleh pembimbing. Oleh pembimbingnya ya. Kemudian yang berikutnya, di pesantren itu kita ngangkat pendamping. 24 jam akan mengawasi santri yang ada di pesantren itu. Dari internal apa eksternal? Dari internal. Tapi kita yang biayai dia, diberi gaji tiap bulan. Ya. Jadi dia itu khusus mendampingi santri di pesantren itu. Jadi santri bisa jadi pegawai dong. Iya, luar biasa. Iya, enak sekarang ini. Ini yang membedakan beasiswa santri yang biasa dengan beasiswa santri di Pamekasan. Iya. Yang tidak ada di sebelumnya itu, sebelumnya belum ada. Jadi mereka tidak hanya dapat beasiswa lalu dilepas, tidak. Mereka dapat beasiswa, didampingi, dibimbing. Pendampingnya 24 jam di pesantren itu. 24 jam loh. Iya. Karena dia nginap di sana jadi pengurus otomatis. Iya, jadi pengurus, dan yang ngangkat pengasuh. Yang ngangkat pengasuh. Yang gaji kita. Siap. Jadi dia didampingi bagaimana kesehatannya, prestasi akademisnya dan sebagainya, didampingi selama laporannya ke kita itu dari pendamping itu. Tiap minggu kita datang. Pembimbing ini adalah keluarga Pemkab yang datang menyapa bagaimana di pesantren ini kerasa enggak, kalau diberi materi, sehingga mereka seperti punya orang tua gitu ya. Ini mungkin yang membedakan beasiswa santri kita dengan sebelum-sebelumnya atau yang kebanyakan. Caranya itu Pak, untuk mengakses itu apakah daftar dulu atau didata dulu oleh Pemkab atau seperti apa Pak? Jadi pertama kita menentukan pesantren mitra. Jadi ada pesantren mendaftarkan ke kita. Saya ini mau jadi pesantren mitra di pesantren kami gitu ya. Betul. Kita lihat kira-kira butuh nggak pesantren ini. Karena tidak semua pesantren mengajukan yang begini ini. Tidak semuanya ya? Tidak semua. Karena mungkin sudah mandiri. Sudah mandiri, sudah cukup lah. Ya. Siap. Kemudian
Lalu pesantren itu yang mencari santrinya itu juga. Ya. Dilaporkan kepada kami. Sudah terdata semuanya berarti? Sudah terdata. Tinggal jalan berarti ya? Iya, tinggal jalan. Oke. Ini outputnya nanti Pak, harapannya seperti apa Pak dengan adanya beasiswa santri ini Pak? Selain 3 yang itu mungkin ini santri akan terus diawasi, dipantau, dikembangkan atau seperti apa nantinya? Ya, jadi ada target ya. Target pertama kita ini biar hadir ya. Pemkab hadir ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat terjamin layanan pendidikannya. Oke. Dan pendidikan tidak hanya pendidikan umum tapi juga pendidikan agama. Oke. Jadi Pemkab hadir untuk menjamin itu semuanya. Bahwa tidak ada warganya yang tidak menempuh pendidikan gara-gara tidak punya biaya. Otomatis ya, karena 2000 berapa? Iya, 2000. Ya? Oke, 2000. Tahun depan 2000 lagi misalnya, tahun depan 2000 lagi. Padahal target di RPJMD kan hanya 1000 selama satu kepemimpinan. Ini lebih malah ya? Oh, lebih banyak udah. Oke. Kemudian yang berikutnya selain berkaitan dengan layanan kita ingin ada pergerakan ekonomi di tengah-tengah pesantren. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya kita ingin melahirkan santri yang entrepreneur. Ya. Santri yang punya jiwa wirausahawan bagus. Dan ini ada kaitannya dengan program wirausaha yang digagas oleh pemerintahan Pak Bupati. Ini penanaman konsepnya kan mulai dari ini. Dari santri ini. Lalu dia punya kecintaan terhadap bangsanya dan punya pemahaman keagamaan yang bagus. Ya. Oke. Itu target kita. Mudah-mudahan berhasil lah. Tapi saya yakin. Kalau stepnya Pak, berapa persen sampai sejauh inilah? Ini tinggal apa kayak itu yang belum tinggal realisasi saja. Tinggal realisasi ya. Ya santrinya sudah ada di pesantren semua itu. Oh. Iya, siap. Ya. Apa harapannya Pak kepada santri dan pesantren yang bekerja sama dengan Pemkab ini Pak? Harapannya bahwa keinginan Pemkab untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat di bidang pendidikan ini terpenuhi. Kemudian santri yang mendapatkan beasiswa ini agar menjadi santri yang lahir sebagai sosok yang lebih baik. Sosok yang entrepreneur, mencintai bangsanya, dan kemudian pemahaman keagamaannya yang bagus. Kemudian bagi pondok pesantren, kami berharap agar program ini disambut dengan baik. Program ini melayani santri dengan baik juga. Perekonomian, pergerakan koperasi di pesantren, ekonomi di pesantren mulai bergerak. Ya, sedikit demi sedikit. Siap. Berarti kalau ini Pak, ini 3 tahun ya Pak? Kan kelas 1 sekarang nih. Ya. Kelas 2 dapat lagi? Dapat lagi. Kelas 3 dapat lagi? Dapat lagi, disusul dengan yang baru. Iya. Berarti nanti jumlahnya 6.000 ya? Iya. 6.000 dalam 3 tahun. 3 tahun. Kalau tahun keempat bukan 6.000 lagi, 8.000. Kalau ini berlanjut bisa. Oh iya, terus banyak. Bisa banyak ya nanti ya. Kita dukunglah program pemerintah ini karena ini. Tapi kan kelas 3 nanti keluar ganti kelas 1. Iya. Jadi selamanya jadi 6.000 terus. Tiap angkatan 2.000 ya, tiap angkatan 2.000. Dan kalau begini kan Pamekasan layak disebut Kabupaten Pendidikan. Oh iya. Insya Allah dengan doanya para masyarakat, para masyaikh, para pengasuh pesantren, para orang tua santri. Betul. Mudah-mudahan didoakan kami semuanya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan saya juga ucapkan selamat menjalankan tugas lah Pak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan. Iya. Sudah 2 bulan ya. Saya juga mohon doanya juga. Begitu ya Pak. Mudah-mudahan dalam menjalankannya ini dapat pertolongan hidayah dari Allah SWT. Amin. Dan selamat dunia akhirat. Amin. Dan itu yang paling penting Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Zaini atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga program pemerintahan berbaur ini sukses. Dan di tangan-tangan seperti Pak Zaini inilah harapan masyarakat diletakkan. Amin. Dan tentu saja masyarakat harus mendukung apa yang digagas, diprogramkan oleh pemerintah. Karena pemerintah saja yang bekerja, tanpa dukungan masyarakat juga tidak mungkin. Terima kasih. Salam Lebur TV.